Akrar itu di sini kan netepaken gitu ya. Tasyahudun itu nyakseni. Maksudnya netepaken itu apa? Netepaken itu kita itu mengakui dan tidak keberatan gitu ya. Misalnya kamu kalau utang itu kan pasti dalam hati kita itu kita mengakui kalau kita itu mesti kudu nyaur gitu kan gitu. Dan kita juga tidak merasa keberatan gitu ya. Kita mengakui kalau kita itu si jenenge utang ya kudu bayar. Dan kita juga tidak merasa keberatan. Ya jenenge bae utang. Tapi besok nek wis duwe kadang pengen bayar iki malah rasa-rasa maniman ibaratnya kayak gitu. Akrar itu ibaratnya nggak usah dipaksa, nggak pakai paksaan. Orang itu memang sadar bahwasanya ini itu saya diperintah Gusti Allah memang untuk kebaikan kita sendiri gitu. Wa antum tasyadun, kalau nyakseni itu maksudnya apa? Ya kita memang dalam kita mengakui itu kita semua sudah mengakui secara terang-terangan. Kabeh wis padha ngerti, kabeh. Ibaratnya kayak di sini mungkin apa itu? Kayak pelantikan gitu ya. Kalau pelantikan pengurus itu ada pelantikannya kan? Ya itu ibaratnya kan tasyadun itu kabeh wong wis padha ngerti kapan kita berjanji itu kabeh saling padha ngerti gitu ya. Ibaratnya semua pemeluk agama apapun, baik kita Islam atau Yahudi atau Kristen itu kan pasti ngakoni sing jenenge mateni yo elek. Sing jenenge ngusir wong itu elek. Kita juga dari hati pasti gak keberatan dibikin aturan seperti itu. Kita juga secara kolektif gitu ya, secara bareng-bareng itu pasti semuanya mengakui kalau itu aturan yang bagus yang harus kita laksanakan. Nah, tapi apa di sini kenyataannya? Meskipun mereka itu sudah berjanji dengan misak tadi ya, yang levelnya sangat tinggi, mereka juga sudah mengakui dari hati akrontum kalau perintah ini demi kebaikan kita ini. Dan kita juga tidak keberatan untuk melaksanakan itu. Tasyadun kita juga sudah saling sama-sama menyaksikan kalau kita semuanya itu sebenarnya berkewajiban melaksanakan perintah itu, tapi nyatanya summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Nah ini banyak itu ya, perintah-perintah larangan dalam Quran itu justru pakai kata anfusakum. Jadi kalau diartikan itu kan kamu jangan membunuh diri kamu sendiri, itu la taqtuluna anfusakum. Itu maksudnya gini, kalau kita membunuh orang lain, itu orang yang kita bunuh pasti kan keluarganya dendam kepada kita, pasti pengen balas dendam, pengen juga membunuh diri kita sendiri. Ya itu maka banyak di Quran itu kayak gitu. Kamu kalau berbuat jelek kepada orang lain, pasti kamu sebenarnya nggak pengen dibalas. Ya, kalau kamu nggak pengen diperlakukan seperti itu, ya kamu jangan berbuat seperti itu kepada orang lain. Itu makna pertama. Atau bisa juga gini, kalau kita berbuat yang jelek kepada orang lain, mesti teman dekatnya, kerabatnya itu kan mesti orang terima, pengen yodo bales gitu ya. Maka otomatis kalau kita berbuat jelek ke orang lain, bisa jadi kita akan dibalas oleh salah satu keluarganya atau salah satu temannya gitu. Maka kalau kita tidak mau dilukai atau disakiti orang lain, ya kita jangan menyakiti. Tapi bisa jadi kamu yang memulai atau kamu yang jadi korban. Tapi ya sama-sama jangan balas gitu ya. Itu kenapa di Quran itu beberapa seringnya itu pakai anfusakum. Jadi Quran itu ingin menyadarkan kepada kita kalau perbuatan ini kalau kamu lakukan itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Maka perintahnya itu kudune kan Quran cukup latak turunan nas. Kudune kan kayak gitu ya. Kamu jangan membunuh manusia atau sesama manusia gitu ya. Tapi enggak, di sini pakai katanya jangan bunuh diri kamu sendiri. Nah, maka di sini hampir semua waktu menuju ya fariqam
minkum min diyarihim. Ya ini sama juga ya. Tadi kan taqtuluna anfusakum. Dalam konteks itu ya, zaman dulu itu sesama Bani Yahudi itu bisa saling perang gara-gara beda koalisi gitu ya. Nah, ibaratnya kamu mungkin kalau di sini ya jarang ya. Mungkin kalau di lingkungan kampus mungkin gini ya, kamu kebetulan ikut klub sepak bola kampus gitu ya. Terus ada pertarungan sepak bola antar pondok. Nah, kamu bingung aku belok kampus aku belok pondok gitu ya. Nah, tapi ya jarang ya. Ini mungkin zaman dulu itu. Tak perlu kalau sekarang ya mungkin kalian itu ya kayak paling ya kalau kancane gitu ya. Kancane butuh hutanan, kamu malah orang ngutangi padahal duit gitu. Atau kamu duit panganan akeh kancane orang dibagi gitu ya. Ibaratnya kamu kalau medit ke orang lain, sebenarnya kamu lagi mediti awake dhewe. Kok nek pas butuh ya wong do wegah, makanya senenge nek duwe di kekep dhewe gitu. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ya ini dalam konteks tadi ya, peperangan itu biasanya pasti diikuti dengan pengusiran gitu ya. Ya nanti kan kejadian ya, Nabi Muhammad itu kan berkali-kali itu kan ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah itu kan sebenarnya sudah bikin perjanjian gitu ya. Perjanjian dengan orang Yahudi, dengan orang Arab Madinah bahwa ketiga kelompok ini sama saling-saling bahu-membahu mempertahankan keamanan kota Madinah. Tapi kan nyatanya nanti enggak ya, orang Yahudi malah justru kok sama orang kafir Mekah gitu ya, untuk berusaha mengalahkan Nabi dan mengusir Nabi dari Madinah. Atau pas zaman dulu ketika Nabi belum datang itu kan orang sesama penganut agama Yahudi itu bisa perang gara-gara beda koalisi gitu ya. Gara-gara siji aku melu, ibaratnya sekarang yang satu orang Yahudi kan sekarang terpecah gitu ya, yang satu pro Zionis gitu ya, pengennya ngusir orang Palestina, siji pengennya damai bae ora usah perang gitu ya. Makanya kan ada kelompok anti perang gitu ya, jadi orang Yahudi soalnya bagi mereka itu tidak penting untuk mendapatkan teritorial, itu tidak penting karena bagi mereka yang penting itu ibadah gitu ya. Itu yang Yahudi ortodoks gitu. Tapi ada lagi Yahudi yang ambisinya itu politik, kudu duwe negara dhewe, kudu ngentekna wong Palestina gitu. Pokoknya kudu bikin tercapai cita-cita bikin gitu ya, negara Israel Raya. Jadi kok Palestina tong gitu ya. Jadi Palestina itu beneran gone Israel kabeh. Ya kudune kan tadi ya, kudune nek misale wong Yahudi beneran itu ya waktu rijun la tukhrijuna fariqam minkum ya. Orang usir sesama wong Yahudi. Atau kalau sekarang misalnya orang Yahudi kalau yang tidak pro perang pasti dimusuhi wong akeh kalau hidupnya di Israel gitu ya. Ya kudune kan enggak seperti itu ya. Atau zaman dulu ya ketika di Madinah itu sesama wong Yahudi itu memerangi wong Yahudi yang lain karena beda koalisi. Otomatis selain memerangi, selain membunuh, mereka juga mengusir sesama orang yang seiman seagama. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalau ini kan apa? Bantu membantu ya. Tadhaharun itu maksudnya berkoalisi tadi ya. Berkoalisi, saling bantu membantu dalam hal apa? Ismi. Ismi itu maksudnya ini ya, perbuatan dosa baik perbuatan secara umum ini. Ismi itu perbuatan jelek yang dilarang agama secara umum, baik lisan maupun perbuatan, itu namanya ismun. Kalau udwan itu seseteron itu maksudnya ini udah agresif gitu ya. Bisa membedakan kan antara dosa dan agresivitas gitu ya. Kalau dosa ya mungkin kamu kalau utang orang bayar, utangnya mau 1000 gitu ya. Tapi kalau kamu utangnya 1 juta terus kemplang gitu ya,
ngilang gitu ya. Atau sekarang yang sering itu ya, investasi bodong itu wis uduan itu, ibaratnya wis agresif gitu ya. Ya kalau zaman dulu ya ini sudah modelnya pembunuhan, modelnya pengusiran gitu ya. Uduan itu biasanya dosa tapi yang sifatnya sudah melampaui batas. Ya kadang memang ada dosa-dosa kecil gitu ya. Kalian sholat zuhur tapi sholatnya nang waktu asar gara-gara keturun gitu ya. Yaitu dosa tapi ya dosanya orang mati yang gede, orang sing koyo misalnya kamu nyolong duit kiai ini atau gitu ya, yang lebih gede mungkin ya, durhaka kepada orang tua. Sing penting kan tadi senajan kamu tidur itu kan senajan keturun lewat waktu nih, itu kan tetap nyaur gitu. Enggak yang belum melewati batas itu meskipun salah tapi ya masih sadar kalau utang sholat kudu dibayar. Tapi kalau uduan itu ya wis kepadatan ya ibaratnya. Ibaratnya nganggap sholat orang penting, atau tadi orang tua wani berkata kasar gitu. Ya sebenarnya kan kita nggak setuju sama orang tua kan wajar-wajar aja. Yang penting kan kita bisa menahan jangan sampai kata-kata kotornya keluar. Terus ada lagi wa iyyakum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Nah ini ada paradoks itu ya. Mereka itu bisa kejam memerangi saudara seiman, bisa tegel musir, tapi dia itu ada satu hal yang selalu mereka tidak, yang mereka itu ibaratnya hal baik yang selalu mereka jaga. Itu namanya ya'tukum usaro tufadu. Kalau ada orang Yahudi ditahan, misalnya gini ya, kan tadi ada dua suku ya, Aus sama Khosraj. Anggap saja tadi orang kamu itu ada yang pro Jawa Barat, ada yang pro Jawa Tengah gitu ya. Kalau ada orang Jawa Barat yang ditawan kalau ada saudara kamu yang ditawan orang Jawa Barat, itu kamu rela mengeluarkan uang untuk membebaskan tahanan. Atau orang Yahudi itu ibaratnya mereka nggak terima itu ya, kalau ada orang yang seiman itu ditawan oleh musuh, meskipun musuhnya itu adalah koalisi sendiri. Misalnya sekarang kan semua orang Israel itu sepakat pengennya membebaskan membebaskan orang Yahudi yang jadi tawanan Palestina gitu ya. Semua sepakat pengennya ya bebas ke tawanan. Tapi yang lucunya itu mereka tidak keberatan untuk membunuh orang-orang Palestina. Itu kan sebenarnya salah gitu ya. Kamu nek masalah membebaskan tawanan kok semangat, tapi nek masalah dilarang membunuh kamu itu wegah gitu ya. Karena menganggap wong Palestina gue ya kudu wong sing kudu tak jogo nyawane gitu ya. Padahal kalau menurut Gusti Allah itu semua nyawa itu harus dijaga meskipun beda agama, meskipun beda keyakinan. Itu kan secara umum kudune kayak gitu. Yang namanya kita beriman kepada Allah kudune ojo gampang mateni wong gitu. Apapun agamanya, apapun yang diyakini oleh orang itu. Tapi kalau orang Yahudi itu kalau contoh sekarang sih gampang dipahami itu kayak gitu ya. Mereka itu tidak keberatan membunuh orang Palestina. Di sisi lain mereka itu sangat marah kalau ada sesama orang Yahudi yang terbunuh. Itu kan paradoks gitu ya. Ibaratnya hanya karena beda agama nyawa itu regane beda. Padahal kudune rega nyawa ya podo-podo larang gitu di mata Allah. Maka di sini itu kalimat larangannya itu latak turu anfusakum. Ojo mateni awakmu dhewe ya. Soalnya menurut Allah itu sesama manusia itu kan saudara ya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Maka kalau seperti itu di sini disebut afatuk minu nabi ba'dil kita biwatak guru nabi ba'dil. Nah, nek kamu modelnya kayak gini berarti kamu ngimani sebagian ayat kalau mengkufuri sebagian ayat.
mengkufuri itu bisa jadi tidak melaksanakan. Nah, itu ini yang kufur levelnya itu biasa itu kayak gitu. Kita diperintah tapi tidak melaksanakan. Tapi ada lagi yang lebih berat itu ya, yang hati itu ya. Kita meyakini kalau ini tidak perlu dilaksanakan. Nah, usahakan kita itu semalas-malasnya kita jangan sampai kita meyakini yang sudah kadung diperintah itu bukan hal yang layak dilaksanakan. Nah, itu jangan sampai. Ibaratnya mungkin kita saat ini kadang sholatnya ngebon gitu ya, sholatnya ngebon gitu ya. Terus kadang pray ini suwe gitu ya, berminggu-minggu orang deres, atau kadang mungkin berminggu-minggu babar pisan orang pernah pikiran bersolat gitu ya. Ya mungkin males itu kadang seperti itu ya. Tapi jangan sampai kita menilai wah zikir orang manfaat, terus orang manfaat. Ya kayak sekarang yang orang-orang yang beberapa influencer itu kan kadang sampai kayak gitu ya. Hanya karena dia hidupnya itu disakiti orang lain, akhirnya dia pindah agama. Katanya Allah itu tidak sayang sama saya. Gitu. Saya merasa kalau sholat itu malah tidak disayang. Gitu. Malah saya kalau sekarang tidak sholat itu malah justru rezeki itu lancar. Gitu. Misalnya kayak gitu ya. Itu istilahnya iman kepada beberapa ayat di ba'dil kitab. Di sisi lain watak furun ya, kufur terhadap beberapa ayat itu karena orang Yahudi tadi kayak gini ya. Nah, kudune kan mereka itu perintahnya secara umum, mereka kudune kan tadi ya di ayat sebelumnya itu ya. Ihsana walil qurba wal yatama wal masakin wa ulul nasi husna itu ya. Ibaratnya kan perintah umumnya kudune kita aja diperintahkan jogo omongan atau maning jogo perbuatan kepada siapapun. Dan di sini kok mereka mateni saudara seiman atau mengusir saudara seiman. Tapi nek ono wong Yahudi sing ditawan kalau orang Arab itu ora terima. Oh, sedulurku kok mbok tawan, wis tak bebaske. Nah, itu kalau masalah membebaskan itu mereka semangat. Tapi kalau masalah menjaga nyawa atau tidak mengusir itu mereka tidak semangat dalam menjalankan perintah yang tadi. Maka apa balasannya nanti kalau seperti itu tidak mau pilih-pilih ayat itu ya. Kama jaza umayyah paling dari kamikum illa khizyun fil hayatid dunya. Khizyun, nah ini kata kuncinya di khizyun itu ya. Khizyun kan diartikan ino itu ya. Ino itu maksudnya gini, itu hampir sama kayak ayat sebelumnya itu ya, wa duribat alaihimul dhillah itu ya. Dhillah Tuhan askan. Nah ini ada yang mengartikan ini itu konteksnya politik gitu ya. Politik itu gini, karena dulu itu wong Yahudi itu ora iman karo Kanjeng Nabi gitu ya. Maka dia itu benar-benar buah dari perbuatan mereka itu mereka akhirnya dikalahkan oleh Nabi gitu ya. Karena mereka tidak menjalankan janji yang mereka ikat, yang mereka bikin bersama Nabi. Mereka kan janji bersama rukun, bersama-sama membangun kota Madinah meskipun beda iman. Tapi kan mereka akhirnya malah justru niat terus merangi Nabi gitu ya. Akhirnya mereka khizyun, di sini ada ulama yang mengatakan khizyun itu nanti pada akhirnya karena mereka nggak mau iman, terus mereka juga memusuhi Nabi, mereka benar-benar dibikin terusir dari Madinah, kalah dari Kanjeng Nabi. Itu kehinaan pertama. Ibaratnya kamu dulu itu super power, luwih sugih timbang Kanjeng Nabi, luwih kuat timbang Kanjeng Nabi dan umat Islam. Tiba-tiba hanya selisih berapa tahun gitu ya. Kanjeng Nabi melebu Madinah itu 1 Hijriah, itu tahun ketiga aja itu sudah mulai ada bani dari salah satu bani kaum Yahudi itu yang diusir. Nanti sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti menjelang wafatnya Nabi itu Madinah itu sudah bersih dari kekuasaan orang Yahudi. Meskipun masih ada Yahudi yang tinggal di Madinah, tapi mereka tidak punya kekuatan politik lagi ya, di Madinah, tidak punya kekuasaan
dalam memerintah kota Madinah. Tidak seperti yang dulu ketika Nabi awal datang ke Madinah. Itu khizyun seperti itu. Ada lagi yang ulama itu mengartikan kayak gini. Sekarang pun kalau kita melihat orang-orang atau terutama nggak usah jauh-jauh orang Yahudi ya, kita aja kalau kita punya kebiasaan jelek gitu ya, terus kita tidak bisa merubah mindset, terus kita jelek masih memelihara kebiasaan jelek sampai tua gitu ya, itu ya kita nanti juga akan hina itu ya, pasti orang diregani karo wong gara-gara kebiasaan jelek kita yang tidak kita perbaiki. Itu seperti itu. Ibaratnya kita misalnya ya punya kebiasaan apa misalnya sing jelek, kayaknya kalian itu gak punya kebiasaan jelek ya. Misalnya anggaplah kita lihat itu ya di medsos misalnya ada orang kecanduan judi online gitu ya. Mungkin orang bisa jadi kejadian sekarang mungkin dia kecanduan, tapi kalau dia bisa lepas dari kecanduan itu kan nanti dia sudah tidak lagi dijelek-jelekan orang gitu. Tapi kalau dia kecanduan sampai menjual harta keluarga, sampai utang-utangan ngebi-ngebi ya, omahe digadekke, terus sertifikat tanah di misalnya sertifikat tanah wong tua digadekke nggo judi, itu kan akhirnya wong dadi orang regani maning gitu ya. Itu ibaratnya kayak gitu. Orang kalau tidak bisa mengkoreksi kejelekan diri, kejelekan dia sendiri, nanti lama-kelamaan juga akan hina di mata orang lain. Kok ada suara azan? Oh ini aplikasinya. Aku tutup dulu. Nah itu ya apa tadi, khizyun fil hayatid dunya. Khizyun itu di sini bukan ini ya, bukan artinya siksa, itu bukan, tapi buah dari perbuatan jelek kita ini. Kita nyolong ya otomatis dielek-elek, wah dasar maling gitu ya. Cekel ya digebuki misalnya kayak gitu. Cekel polisi ya di penjara. Itu kalau istilah di Quran ini kita belum dihukum itu karena lebih sebab perbuatan jelek kita, maka otomatis buahnya kita dibenci orang, atau kita dapat tadi ya digebuki atau diapakan. Itu yang namanya buah jelek, akibat jelek dari perbuatan kita itu belum berarti kita itu nanti di akhirat akhirnya nggak disiksa, itu bukan ya. Maka di sini lanjutannya itu wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Meskipun nang dunia dhewe wis babak belur gitu ya. Gara-gara judul itu hartane habis gitu ya. Nanti di akhirat bisa jadi kita itu malah justru disiksa kalau siksaan sing luwih gede. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Nah ini ada ulama yang menjelaskan seperti ini. Kita itu kalau punya dosa, makanya ada istilah taubat gitu ya. Sing jenenge taubat itu maksudnya apa? Ngakoni nek dhewe itu salah, ngakoni nek yang kita lakukan itu salah. Maka kalau sudah ngakoni salah, kudune diperbaiki gitu. Atau tapi kalau perbuatan tertentu kita ngakoni salah pun ya nggak cukup gitu ya. Nggak cukup gitu ya. Misalnya contohnya itu ya, kayak kamu kalau apalagi kalau kejahatannya itu dalam undang-undang itu ada aturannya, ada hukumannya. Itu misalnya kita mencuri, terus kita tobat, itu tidak bisa asal tobat. Tobatnya baru terlaksana kalau uang yang kita curi sudah kita kembalikan, atau kita sudah dihukum karena pencurian itu. Kalau kita misalnya mungkin yang kemarin rame misalnya Sambo itu ya misalnya. Kalau anggaplah Sambo ini sudah dihukum gitu ya. Kok dia tetap dalam hatinya itu tidak mengakui kalau perbuatan dia salah, meskipun dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Itu kalau menurut
menurut ayat ini itu berarti dia kan belum mengakui kesalahan, itu belum tobat namanya. Kalau tobat itu kan harus melibatkan pengakuan salah, sama kayak istighfar itu ya. Istighfar itu namanya pengakuan salah. Kalau kita belum mengakui salah, meskipun kita sudah dihukum, itu berarti ya di akhirat akan ketemu lagi hukuman yang lebih berat. Karena kalau di akhirat kan hukuman itu akan dijatuhkan setelah ada pengadilan gitu ya, keputusan itu. Ya, jadi ada istilah hukuman, ada istilah kita itu juga perlu pengakuan salah. Nah, kalau kita itu misalnya dosanya males, berarti ya kudune pengakuan apa ya? Istighfar ya kudu ngilangi males ya, berarti jadi rajin gitu ya. Nah, kalau kita jadi ada itu ya, bentuk tobat itu tidak harus kita istighfar, itu ada yang tobat itu harus dengan istighfar, ada yang kita tanpa istighfar pun sudah dianggap tobat. Ya contohnya gitu, kayak kalau kamu utang, mau istighfar sampai 1000 kali, ini orang nyawur itu belum istighfar, itu belum dihitung pengakuan salah, belum bayar itu. Nah itu kayak gitu. Ada hal yang kalau kamu lakukan tanpa istighfar pun sudah dihitung istighfar. Ya contohnya itu utang, ya. Utang, apalagi kalau kalian niat orang utang memang tak bayar, ya itu tambah salah mani gitu. Nah, jadi tobatnya utang ya bayar, atau tadi ya judi online ngesuk sih dibaleni mani, istighfar sih ping 100 ngesuk dibaleni mani itu belum rampung. Tapi kalau wis mareni gitu ya, atau apalagi males gitu ya, rasa males kalau kita memang masih dipelihara terus, nah istighfar ping piro wae ngesuk sih salah mani, ngesuk sih bulan baleni mani ya, kecuali kalau kita memang menggantinya ya, menggantinya dengan yang berkebalikan ya. Kebiasaan buruk ya diganti dengan kebiasaan yang lebih baik ya, minimal kita minimalisir ya. Boleh malas tapi ya sehari cukup 2 jam ya. Sregepe ya 3 jam gitu ya. Itu perlu di manage ya. Ibaratnya kamu sudah harapan orang tua kalian ke kalian itu kan pasti sekolahnya rampung. Maka kalau kamu belum belum bisa menyelesaikan gitu ya. Ya mungkin kamu sekarang bisa jadi belum selesai ya. Bisa kan pindah sekolah mani gitu ya, balik di sekolah awal kok dirampung kayak gitu ya. Tapi kan pastinya harapan orang tua kan kita semuanya jenenge wis kadung nunggu sekolah ya dirampung kayak gitu ya. Nah itu berarti ya tobat kita ya kalau dalam hal melunasi impian orang tua ya dengan cara menyelesaikan sekolah gitu. Atau minimal ya kalau mondok ya minimal maca tajwidnya bener gitu ya. Ya apal Quran kan abot gitu. Tapi maca tajwidnya minimal bener. Berarti setidaknya harapan orang tua kita mondok itu tajwidnya benar. Atau minimal kita itu nek ngimami sholat wis wani gitu. Ini udah berani ngimami sholat semua itu. Jangan sampai kayak dulu pernah ada itu ya zaman Covid gitu ya, istrinya curhat katanya, seumur hidup saya nggak pernah diimamin suami, karena suami saya itu rajin jamaah, itu ya. Baru ketika Covid akhirnya jamaah dilarang. Nah baru itu saya diimami suami saya. Ternyata suami saya bacaannya nggak lancar, gitu. Sholatnya boleh segera-gerandul gitu. Fatihah ibu koyo apa gitu. Rukuk kewalik karo sujud gitu ya. Kok bacaan duduk di antara 2 sujud malah Rabbil firli dunubi wali-wali daya. Jadi saya kadang saya ngajar fikih gitu ya. Kadang kalau saya suruh baca, saya coba baca duduk di antara 2 sujud Rabbil firli dunubi wali-wali daya. Lho kok macane nek ngono apa grogi. Nanti ganten dikon maca ayo coba baca doa setelah sholat minta ampun orang tua. Sing diwaca malah katanya Rabbil firli warhamni wajibun. Ya minimal bacaan sholat itu ora ketukar-tukar gitu ya. Tajwidnya ya bener. Atau nek cowok-cowok ya berani wani ngimami lah, minimal kalian itu boyong, nek kok boyong dari sini
maca Qur'ane wis jelas, ngimami yo wani gitu ya. Nek maca kitab kan angel ya. Nah, syukur-syukur iso maca pegonan gitu ya. Ya nek sing iso gitu ya. Tapi ya sing penting maca Qur'ane itu bener. Ya sekolah rapopo lulus suwe sing penting rampung gitu ya. Nek gak rampung ya ora apa-apa pindah sekolah maneh kan masih bisa ya. Umur masih panjang gitu ya. Atau pakai yang gampang lulusnya apa ya, UT atau apa gitu ya. Atau apa ya, kalau sekarang mungkin ada ini ya, transfer itu ya, transfer apa, pindah kuliah itu kan kadang bisa itu ya, bisa apa, nilainya itu masih bisa ditransfer gitu ya. Jadi nanti tinggal matrikulasi apa saja yang perlu diambil itu ya. Tapi sekarang ada aturan baru itu ya, kalau kalian pindah kampus, kalau kampusnya bisa matrikulasi itu nggak boleh lebih dari 2 semester. Nah, nggak boleh dari 2 semester, berarti si kudu tetap rampung ke 6 semester berikutnya gitu ya. Itu makanya kalau kalian mumpung ada waktu, apalagi sekarang mau chat GPT, bingung tinggal curhat gitu ya. Bagaimana menulis satu paragraf ini? Nulis penak banget itu. Koncone ya akeh, padha-padha bingunge malah bisa juga gitu ya. Ayo dibantu gitu ya. Itu ibaratnya tidak ada, ibaratnya kalian dalam menyelesaikan tugas kampus itu kan bisa bareng-bareng gitu, bisa dibantu sing liyane gitu ya. Sing penting pas diuji kamu bisa ngomong gitu ya. Dan kita itu bikinan kamu sendiri. Itu sementok gitu ya. Nah, iso garap dhewe ya alhamdulillah nek orang iso ya bisa apa minta tolong. Bukan minta tolong sing digarapke ya, mungkin lebih ke apa itu ya. Nek masa saya nyuruh kalian ngejoki kan enggak baik gitu ya. Tapi lebih ke apa ya, mungkin minta mentoring gitu ya. Minta mentoring. Dan sebenarnya kalian itu mampu ya kalau sebenarnya punya teman yang mengarahkan. Kadang kan kita itu bingung main nulis apa, itu kalau dipikir diri orang ketemu gitu ya. Tapi kalau tanya orang lain setelah diberi arahan, jadi bisa. Atau kadang mungkin karena itu aja nggak ada temennya atau karena bingung akhirnya malas ngerjain. Janjane nek wis rampung ngerjain skripsi itu kan akhirnya ngerti wajib umum kayak gini. Ngerti ini kan biyen duit SPP ini sudah tak buku motor mau ganti HP-nya ya gitu ya. Itu wayaumul qiyamah yuraduna ila asadil adab. Maka nang donya wis apes, nang akhirat malah ketemu siksa sing luwih banget. Maka di sini ditutup wallahu bighafilin amma ta'malun. Gusti Allah itu orang bakal lali ya. Maka ibaratnya apa ya? Balasan akhirat itu malah justru lebih berat daripada balasan di dunia.